Siapa yang hidupnya banyak keinginan? Terus suka mikir, ini aku wajar gak sih kehidupan banyak banget keinginannya? Tenang dulu guys. Mungkin keinginan kalian itu tidak sebanding dengan beliau. Mungkin keinginan kalian cuma sebatas pengen beli mobil, pengen beli rumah. Sedangkan ada satu orang yang dimana beliau ini ingin hal-hal yang sangat besar, yang sangat mind-blowing. Contoh nih, melihat negara Venezuela dengan cadangan minyak terbanyak, beliau hayang. Melihat Greenland yang strategis banget untuk militer dan juga memiliki kekayaan alam yang banyak, beliau juga hayang. Terus nih, kemarin sempat ramai ada seorang pria asal Cina bernama Chen Ji, di mana si Chen Ji ini ditangkap dikarenakan dia adalah dedengkot scam yang ada di Kamboja. Nah, si beliau ini marah. Kenapa marah? Karena yang nangkap si Chen Ji adalah orang Cina. Si beliau ini maunya dialah yang menangkap si Chen Ji ini, karena si Chen Ji adalah orang yang memiliki rahasia-rahasia oleh perusahaan-perusahaan besar di beberapa negara. Pokoknya mah guys, si beliau ini loba pisan kahayangna dan kahayangnya mind blowing banget. Bukan setara level-level kita yang kayak mikir, ih kita kalau pengen ini too much gak ya? Nah, kalau dia itu bener-bener too much, definisi too much-nya. Nah guys, beliau yang loba kahayang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Donald Trump alias Presiden Amerika Serikat. Pastinya kalian udah nggak asing lah ya dengar nama ini. Nah, di video kali ini kita akan mengenal Donald Trump lebih jauh. Kayak lahir di mana, terus kehidupan kecilnya seperti apa, karir bisnisnya gimana, karir politiknya gimana. Soalnya aku tuh kayak penasaran gitu loh guys, kenapa ada seorang manusia yang kahayangnya bebeledagan seperti ini gitu. Apakah ini adalah efek dari masa kecil yang keras atau gimana? Makanya aku kepo. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Disclaimer dulu ya guys, pembahasan kali ini sumbernya dari Google nih, seperti Wikipedia, The New York Times, BBC, atau The Washington Post, dan juga beberapa buku yang membahas tentang Donald Trump. So, langsung aja kita ke pembahasan Donald Trump masa kecil. Donald Trump memiliki nama lengkap Donald John Trump yang lahir pada 14 Juni 1946 di Jamaica Hospital, Queens, New York City. Dia adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Fred Trump, di mana ayahnya ini adalah seorang pengusaha sukses di Amerika. Jadi bisa dibilang Donald Trump ini terlahir dari keluarga kaya. Keluarga Trump tinggal di kawasan elit Jamaica Estate. Dan sejak usia muda, Donald Trump ini telah diperkenalkan pada dunia bisnis oleh ayahnya. Nah, bagaimana nih Fred Trump mengajarkan anaknya Donald Trump tentang bisnis sejak kecil? Yang pertama, sejak remaja, Donald Trump ini sering diajak langsung ke proyek gitu. Jadi langsung turun ke lapangan. Jadinya Donald Trump bisa langsung melihat gimana caranya properti dikelola. Gimana sih caranya berbicara dengan pekerja, dengan kontraktor, dengan penyewa. Jadi dia itu langsung belajar praktek, bukan cuma teori. Yang kedua, dilatih soal uang dan kerja keras. Meskipun Donald Trump ini adalah anak orang kaya, tapi dia itu enggak dimanja kayak orang kaya pada umumnya. Jadi sejak kecil dia itu udah diterapkan mindset pembisnis yang keras gitu. Yang ketiga, diajari pola pikir kompetitif. Nah, yang paling terkenal ya, ajaran Fred Trump kepada Donald Trump itu adalah jangan kalah dalam negosiasi. Nah, hal inilah guys yang membentuk Donald Trump ini menjadi seorang yang agresif, keras, tapi percaya diri. Yang keempat adalah magang di bisnis keluarganya. Untuk poin ini nanti kita akan bahas lebih detail. Intinya, sebelum Donald Trump memiliki perusahaan sendiri, dia itu udah digembleng nih di magangnya perusahaan keluarganya. Donald Trump menempuh pendidikan di berbagai institusi berikut. Yang pertama, Q Forest School, di mana Trump ini memulai pendidikan dasarnya di sekolah swasta ini yang terletak di Queens, New York. Nah, pada saat sekolah di Q Forest School ini, ternyata Donald Trump ini agak-agak bandel natskal gitu, sampai sama ayahnya itu dipindahin ke sekolah militer. Tapi bukan nakal yang gimana-gimana sampai kriminal ya, ini tuh cuman kayak melanggar aturan sekolah, terus kayak gak mau nurut sama guru.
Terus cenderung agresif nih ya, susah diatur. Nah, terus juga sering berantem sama teman sekolahnya. Jadinya sama ayahnya, Donald Trump ini dianggap kurang disiplin gitu, terlalu liar lah untuk anak-anak seusianya. Makanya kayak tak pindahin lu ke militer. Jadinya di tahun 1959, Donald Trump dipindahkan ke sekolah New York Military Academy. Setelah lulus dari akademi militer, Trump melanjutkan studinya di Universitas Fordham. Nah, tapi di universitas ini nggak sampai tamat nih, karena Trump juga melanjutkan ke universitas lain gitu, pindah ke Wharton School of the University of Pennsylvania. Nah, pokoknya itulah ya, hampura ini mah kalau aku membaca hal kayak gini, suka caletot, karena emang bibirnya tidak English friendly. Nah, setelah lulus S1, Donald Trump ini lanjut bekerja, tapi bekerjanya di perusahaan keluarganya gitu, karena kan definisinya Donald Trump ini adalah seorang pewaris gitu, bukan perintis. Awal mula karir Donald Trump yaitu memulai di perusahaan Elizabeth Trump and Son. Jadi ini tuh adalah perusahaan real estate milik ayahnya yang terletak di New York. Apa yang Donald Trump lakukan di perusahaan keluarganya? Tenang ya guys, meskipun ini jalur ordal gitu ya, jalur pewaris, tapi Donald Trump ini tetap beneran bekerja. Di perusahaan ini, Donald Trump itu terlibat dalam mengelola dan menyewakan apartemen, terutama untuk kelas menengah. Terus juga mengelola properti keluarga, dan juga langsung belajar bisnis dari ayahnya, yaitu Fred Trump, yang dimana Fred Trump ini adalah orang yang sangat-sangat menggeluti dunia perbisnisan ini. Makanya gak heran guys, Donald Trump ini menjadi seorang yang cukup kaya raya. Lain cukup kaya raya, tuh kaya raya banget, anjay, ini juga loba duitnya. Nah, hingga akhirnya karena sudah pro nih, di tahun 1971 akhirnya Donald Trump menguasai atau memiliki perusahaan tersebut gitu. Jadi ayeuna mah dianya gitu CEO-nya tuh. Nah, yang tadinya perusahaan itu bernama Elizabeth Trump and Son, sekarang dirubah nih namanya jadi The Trump Organization. Nah, setelah diganti nama nih, mulailah tuh Donald Trump mengembangkan proyek-proyek yang lebih mewah dan lebih megah gitu, seperti hotel, perkantoran, kasino, dan lain-lain. Nah, selagi meniti karir, pastinya Donald Trump ini juga jatuh cinta dong, ya kan? Dia kan juga orang normal. Pernikahan pertama itu dengan Ivana Zelníková. Nah, kalau aku gak salah sebut ya, itu di tahun 1977 sampai 1992. Kenapa sampai 1992? Karena ya guys, bercerai. Nah, by the way, Ivana ini adalah model dan pembisnis asal Ceko. Ini adalah pernikahan Trump yang paling lama sejauh ini. Nah, dari pernikahan ini, mereka memiliki 3 orang anak. Yang pertama, Donald Trump Jr. Junior gak sih kalau di Facebook? Nah, terus yang kedua ada Ivana Trump, dan yang ketiga ada Eric Trump. Kenapa cenah bercerai? Karena guys, ternyata diberitakan cukup heboh loh waktu itu. Ternyata Donald Trump ini menjalin hubungan dengan Marla Maples. Nah, jadinya ya udahlah, daripada aku dimadu, mendingan aku udahan aja. Nah, akhirnya bener aja guys, di tahun 1993 Donald Trump menikah nih dengan Marla Maples. Di pernikahan mereka itu dikaruniai 1 anak yang bernama Tiffany Trump. Tapi guys, ternyata pernikahan mereka itu tidak berlangsung lama, karena di 6 tahun pernikahan, tepatnya di tahun 1999, Donald Trump dan Marla Maples ini resmi bercerai. Sudah berhenti sampai di situ? Oh tidak, masih berlanjut. Jadi di pernikahan ketiga, Donald Trump menikah dengan seorang wanita bernama Melania Knauss. Melania ini adalah seorang wanita mantan model gitu, yang sampai saat ini masih menjadi istrinya Donald Trump. Nah, dari pernikahan ketiga ini, mereka juga memiliki 1 orang anak bernama Baron Trump yang lahir pada tahun 2006. Jadi, anak Donald Trump yang terakhir ini tuh Gen Z, guys. Nah, Melania ini juga menjadi First Lady Amerika Serikat nih guys, alias ibu negara, saat Trump menjabat presiden di tahun 2017 sampai 2021. Jadi, kedua mantan istrinya tadi mah itu menemani saat Donald Trump belum jadi presiden. Jadi, ketika jadi presidennya mah udah sama Melania. So, kita lanjut ke karir politik. Nah
Nah guys, jadi awal mula karir politik Donald Trump ini tuh langsung jadi presiden gitu. Nggak ada syarat jadi gubernur dulu, atau jadi bupati dulu, atau bahkan jadi DPR dulu. Melainkan langsung mencalonkan diri sebagai presiden. Tepatnya pada tanggal 16 Juni 2015, Trump mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden. Ia menampilkan dirinya sebagai outsider politik dan pengusaha sukses yang akan mengembalikan kejayaan Amerika, alias Make America Great Again. Nah guys, ketika aku mencari tahu tentang ini, aku juga ternyata lumayan mencengangkan gitu. Karena untuk menjadi presiden di Amerika Serikat itu cuman cukup 3 syarat. Yang pertama, asli warga Amerika. Yang kedua, berusia minimal 35 tahun. Dan yang ketiga itu menetap di Amerika lebih dari 15 tahun. Sedangkan syarat untuk menjadi presiden di Indonesia itu banyak banget. Nah inilah ya, daripada aku bacain, mending kalian baca sendiri. Nah guys, ternyata fun fact-nya nggak sampai di situ. Ternyata di pemilu 2016 sebenarnya Donald Trump ini kalah dari voting suara masyarakat loh. Tapi berhasil menjadi presiden karena ternyata di Amerika itu mereka pemilunya itu melalui sistem electoral college. Electoral College, apaan tuh? Siapa yang baru dengar nih? Nah, sama guys, aku juga baru dengar. Jadi, ayo kita belajar bersama. Anggap aja ini mah sebagai tambahan wawasan ya guys. Nah, ternyata di Amerika sana beda banget loh pemilunya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan misalnya ada 200 juta jiwa gitu ya yang memilih presiden. Nah, kalau misalnya pemilihan nomor 1 itu 150 juta, otomatis yang menang adalah kandidat nomor 1. Nah, ternyata di Amerika sistemnya tidak seperti itu, melainkan sistem electoral college. Artinya tuh gini guys, jadi warga tuh memilih kandidat, tapi suara itu sebenarnya dipakai untuk menentukan perwakilan pemilih electors. Nah, para elektor inilah yang secara resmi memilih presiden. Ya, intinya, Trump itu memenangkan pemilihan presiden dengan memperoleh 304 suara elektoral. Sementara lawannya gitu ya, yang bernama Hillary Clinton itu memperoleh 227 suara. Namun ya, Clinton memenangkan suara populer dengan selisih hampir 2,9 juta suara. Pada Januari 2017, Donald Trump resmi ditetapkan sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat untuk periode tahun 2017 sampai 2021. Nah, di tahun 2020, Donald Trump ini kembali mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat. Namun, pada saat itu Donald Trump kalah, yang menangnya itu adalah Joe Biden. Namun, dia tidak menyerah guys. Ia kembali mencalonkan diri dan memenangkan pemilu 2024, menjadikannya presiden ke-47 pada Januari 2025. Nah guys, selain lomba kahayang, ternyata Donald Trump ini juga banyak dibenci oleh orang-orang. Berikut ini adalah alasan-alasannya. Yang pertama, karena gaya bicaranya yang kasar dan provokatif. Donald Trump ini sering menghina lawan politiknya, memberi julukan merendahkan, menyerang wartawan, dan media berkata blak-blakan tanpa filter. Yang kedua, kebijakannya itu emang kadang-kadang nyeleneh. Terus yang ketiga, pernyataan yang dianggap rasis atau diskriminatif. Jadi Donald Trump ini beberapa kali membuat komentar yang dianggap merendahkan minoritas anti-muslim. Terus berlanjut ke yang keempat, sikapnya itu terhadap perempuan punya sejarah nih guys, di mana Donald Trump beberapa kali mengomentari seksis atau tuduhan meskipun ia membantah nih ya, yaitu pernyataan grab them by the yang bocor pada 2016. Yang kelima, penolakan terhadap hasil pemilu 2020. Kalian inget kan tadi aku bilang kalau sempat kalah gitu dari Joe Biden. Nah, dia itu tidak terima guys. Dia itu malah demo. Dia mengklaim kalau pemilu itu dicurangi. Padahal dia ngomong kayak gitu juga tanpa bukti yang kuat. In addition, Venezuela unilaterally seized and sold American oil, American assets, and American platforms, costing us billions and billions of dollars. Nah, ini adalah alasan terakhir di mana Donald Trump itu orangnya sagala hayang. Plot twistnya, tiba-tiba Donald Trump mengeluarkan statement-statement aneh seperti Venezuela adalah milik Amerika. Kumamaneh lah. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland. Tidak semua keinginan bisa terwujud sayang. Jadi enggeus tong loba tetempoan maneh mah sagala hayang. Nah, jadi itu dia guys, biografi atau mengenal lebih jauh Donald Trump. Jadi sedikitnya kita lebih paham lah ya kenapa ada manusia yang sangat terus tunyung dan keinginannya berbeladagan seperti ini.
Ternyata sesuai dugongan, emang benar ada pengaruh dari didikan orang tuanya. Nah guys, jadi itu dia pembahasan kita kali ini tentang biografi alias mengenal lebih jauh Donald Trump. Gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar ya. Oke, jadi segitu dulu aja video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subrek. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Kalau kalian ada ide nih mau bahas biografi apa nih di video berikutnya, langsung aja di request di kolom komentar. Oke, thanks for watching. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!